Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Halil. Saya dari kelas A PJKR. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan dan kesiapan berolahraga. Itu yang pertama, pengertian perkembangan. Yang kedua, pengertian pertumbuhan. Yang ketiga, proses perkembangan dan perkembangan manusia. Yang keempat, pengaruh lingkungan dalam perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan. Perkembangan berarti perubahan individu, baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar yang menjadi sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Dalam perkembangan yang terbatas pada semakin sempurna, tetapi juga perubahan yang berubah secara terus-menerus melalui suatu tahap yang sederhana, yang lebih tinggi dan maju sulit dikendalikan dengan alat ukur. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan berarti perubahan atau kenaikan dalam ukuran keseluruhan fisik seperti tulang, tinggi badan, jaringan saraf dan lainnya menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat pengukur. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan fungsi fisik yang murni, sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan juga berada pada tahapan-tahapan, tetapi tidak semua perkembangan bisa dikatakan pertumbuhan, karena perkembangan terbatas pada prosesi evolusi, di mana individu mengalami penurunan dan perusakan ketika sudah berada pada puncaknya hingga menuju kematian. Sedangkan pertumbuhan proses evolusi yang terus menuju kesempurnaan. Yang ketiga yaitu proses perkembangan manusia ditinjau dari aspek psikologi perkembangan. Setiap makhluk hidup tidak akan pernah terlepas dari perubahan dan perkembangan selama hidup mereka. Seperti makhluk hidup yang lain, mereka yang mempunyai masa perkembangan, begitu pula dengan makhluk ciptaan dengan bentuk paling sempurna, yaitu manusia yang mengalami masa perkembangan. Di sini saya ingin coret-coret bagaimana sih perkembangan manusia jika dilihat dari aspek psikologi perkembangan. Jika dilihat dari definisinya, perkembangan itu sendiri adalah pola pergerakan atau perubahan yang dimulai dari masa pembuahan dan terus berlangsung selama masa hidup manusia. Jadi, perkembangan manusia adalah perubahan manusia dimulai sejak lahir sampai mati. Saya sudah jelasin kepada teman-teman sekalian bahwa perkembangan manusia, dan sekarang waktunya saya jelasin bahwa ada beberapa fase perkembangan manusia, yaitu pertama, fase awal perkembangan manusia dimulai dari prakelahiran. Prakelahiran adalah masa orang telur dalam ovarium sampai terbentuknya bayi. Hingga kelahiran selanjutnya. Fase kedua adalah masa bayi atau bisa disebut dengan masa bayi. Infaki adalah proses yang dimulai sejak kelahiran sampai usia 18 atau 24 bulan. Kanak-kanak awal dimulai saat masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Fase keempat, masa kanak-kanak pertengahan atau akhir saat usia anak berumur 6 hingga 11 tahun. Rasa kantuk udah menyerang anak nih. Langsung aja menuju fase kelima, yaitu masa remaja. Yang mana masa remaja ini adalah masa kanak-kanak menuju masa remaja antara umur 10 hingga 12 tahun. Berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun.
Fase ke-6, masa dewasa awal adalah perkembangan yang dimulai pada usia 20-an sampai 30-an. Fase menengah adalah usia yang kurang lebih pada usia 40-an hingga usia 60-an. Dan fase ke depan adalah fase terakhir dalam perkembangan manusia dimulai pada usia 60-an hingga kematian. Yang keempat, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Oke. Tahukah Anda atau teman-teman sekalian, lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak? Jika diamati, lingkungan tempat tinggal seorang anak dapat menaikkan atau menurunkan nilai moral serta nilai budaya anak tersebut. Dulu, banyak anak yang mampu menghafal lagu-lagu daerah dengan baik. Namun, apa yang terjadi saat ini? Mengapa menyanyikan lagu kebangsa saja mereka tak bisa? Nah, mirisnya mereka malah bisa menyanyikan lagu-lagu yang notabene-nya bukan untuk anak-anak. Mereka lebih suka menyanyikan lagu seperti Iwak Peye, K-pop, itu dibandingkan Indonesia Raya. Nah, dewasa ini otak anak-anak telah banyak teracuni oleh tontonan-tontonan K-pop atau semacamnya lah. Tidak semestinya, tontonan tidak semestinya. Baik tontonan di media sosial maupun tontonan di dunia nyata, sehingga menimbulkan banyak kasus kejahatan yang melibatkan anak. Disinilah peran lingkungan dibutuhkan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Setiap anak memiliki sifat kepribadian serta cara bersosialisasi yang beragam dalam masyarakat. Nah, cara bersosialisasi tersebut tergantung dengan siapa ia berteman dan berteman baik di sekolah maupun di masyarakat. Perilaku teman baik atau buruknya sedikit banyak akan berpengaruh ke dalam dirinya. Saat ini banyak anak kecil yang berkata kasar, bahkan kurang menghormati orang tua. Di tempat tinggal saya, lebih dari 50% anak sudah pernah mengumpat. Mereka seringkali mendengarkan para orang tua mengucapkan kata kasar itu ketika melakukan kesalahan, sehingga pikiran mereka yang bersih tercemari oleh perkataan-perkataan yang tidak semestinya diungkapkan. Dalam konteks ini, keluarga adalah lingkungan yang utama. Anggota keluarga kasus mampu menetralkan serta memberikan arahan yang benar tentang pengaruh lingkungan dan norma-norma yang berlaku. Hal ini karena keluarga dapat memberikan pengaruh kuat dan sifatnya langsung berkenaan dengan aspek-aspek perkembangan perilaku anak. Perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, ketika kejujuran, keikhlasan dan gotong royong kerap ditunjukkan oleh masing-masing anggota keluarga, maka dengan sendirinya anak tersebut akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, jika anggota keluarga menerapkan perilaku tidak baik seperti berkata kotor, sering berbohong, mencuri, berkata kotor dan lain sebagainya, anak juga akan lebih cepat menyerap hal itu, sehingga moral mereka pun menjadi tidak baik. Nah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa baik lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang anak, terutama perkembangan psikisnya. Keluarga sebagai unsur terpenting harus berperan lebih ekstra dalam hal ini. Keluarga juga harus pintar dan efektif dan kreatif dalam memilah atau menilai pergaulan anak, sehingga anak Indonesia dapat berkembang menjadi generasi yang berbudi luhur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.